Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siritullah dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penambahan sistem wishlist untuk kartu rencana studi. Nah, ini tuh bentuk proposal yang udah dibentuk menjadi PowerPoint agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Nah, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Viva Arifin MMSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan proposal ini. Oke, selanjutnya di kelompok 2 ini ada Siroj Kolbi dengan akhiran 41, dan ada Muhammad Jidan Setio Bimo dengan akhiran 85, ada juga Muhammad Aufar Ar-Rasyid dengan akhiran 33, ada Haitamim Jahron Mahendra dengan akhiran 89, ada Muhammad Reza Darfadali dengan akhiran 25, dan ada Faiz Adani Dwianto dengan akhiran NIM 032, dan saya sendiri sebagai perwakilan kelompok yaitu Maulana Rizky Hidayatullah dengan NIM akhiran NIM 48. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang abstrak atau ringkasan singkat dari rencana untuk penambahan wishlistnya ini. Nah, jadi wishlist ini tuh kita itu buat diterapkan di FST aja, FST Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada sistem KRS ini tuh buat meningkatkan efisiensi dan kepuasan mahasiswa dalam pengisian KRS. Nah, jadi tujuan dari wishlist ini karena banyak banget nih keresahan dari mahasiswa yang kalau misalnya dia lagi ngisi KRS tuh error. Kayak kemarin waktu itu ada masalah dalam pembayaran, yaitu ketika ditransfer uangnya nggak ke detect di sana gitu loh. Nah, yang menyebabkan KRS ini terhambat. Nah, gimana cara KRS tidak terhambat? Jadi di sini tuh kita tuh pakai metode USD, UCD atau User Center Design. Nah, metode ini tuh lebih fleksibel lah untuk diatur di otak-atiknya sama buat menerima saran dari mahasiswanya. Nah, nanti akan dijelaskan di belakang lebih detail tentang kenapa kita ambil user center design ini. Nah, terus habis itu fitur wishlist ini kayak kita tuh kayak garis besar itu kita melakukan antrian cek kayak di belanja online gitu loh, kayak di Shopee misalnya. Nah, itu tuh kita harus ngambil barang dulu, ditaruh di keranjang, habis itu kalau ada duitnya baru dicekot dan barangnya sampai. Nah, kita sama kayak gitu. Kita milih mata kuliah dulu, dan kalau misal udah ada uang ya kita baru bisa melakukan pembayaran untuk kuliahnya ini. Terus akhir itu kuliahnya langsung masuk ke sistem evaluasi dosen gitu loh. Nah, oke. Nah, itu latar belakang ini yang tadi ya, mahasiswa yang dari kendala KRS, mahasiswa itu sering mengalami keterlambatan dalam pengisian KRS. Nah, setelah pembayaran yang menyebabkan mereka dapat mata kuliah yang tidak diinginkan. Jadi banyak tuh kayak dapat yang mata kuliah yang sisa, kayak misalnya jamnya bentrok, terus juga waktunya itu misalnya dia terlalu apa kayak satu mata kuliah doang tapi dia cuma dapetnya terlalu kesorean gitu loh. Nah, di sini juga dampaknya juga banyak nih, kayak keterlambatan ini berdampak negatif dalam rencana studi dari dan kepuasan akademik. Jadi cukup banyak ya yang mengeluhkan tentang pengisian KRS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Nah, maka dari itu kelompok kami menawarkan fitur wishlist yang dimana kalian itu bisa yang pengguna ini bisa menaruh dulu di wishlist, dan kalau ada duitnya baru dibayar gitu. Jadi nggak ada lah yang namanya mereka nggak mendapatkan mata kuliah yang diinginkan. Juga mereka itu juga bisa ngeliat slotnya. Nah, terus habis itu tampilan di AIS kan kebanyakan rata-rata kayak cuman satu ini ya, satu satu border doang ya. Kayak misalnya satu balok gitu ya, balok-balok itu berurutan dan mata kuliahnya itu acak-acak banget ya. Nah, di fitur research ini kita udah ngegrup jadi satu gitu. Misalnya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ada misalnya ada dua dosen yang mengajar, misalnya Bu Viva sama Bu Anif Hanifah. Nah, di Bu Anif Hanifah ini sama Bu Viva itu bisa dikelompokkan di mata kuliah RPL ini gitu. Jadi kita tuh ada pengelompokan atau by group ya. Jadi ketika mahasiswa itu ngeklik, nah langsung grupnya itu langsung nge-expand atau manjang. Nah, itu di situ akan tertera ya nama dosen, nama ruangan, sama jam yang berbeda gitu loh. Nah, jadi mahasiswa bisa milih dulu mau yang mana, dan itu nggak sesulit yang dibayangkan. Dan juga kita tuh mau nambahin fitur kayak kalau misalnya terjadi bentrok jadwal, jadi mahasiswa tuh nggak perlu ngeraba-raba, kayak misalnya dia harus nyatet dulu nih Senin bentrok nggak ya sama yang ini, bentrok nggak ya sama yang ini gitu. Nah, jadi dia itu langsung ada notifikasinya keluar kalau misalnya jadwal itu bentrok gitu. Nah, selanjutnya dari rumusan masalah ini
Nah, kita tuh ngambil kontribusi terhadap kampus karena temanya ini tentang layanan akademik. Nah, kita gimana sih cara ningkatin efisiensi prosesnya ini, eh, proses pengisian KRS di UIN Jakarta. Nah, mengingat kasus yang sebelumnya terjadi, jadi kita ngambil fitur wishlist ini. Nah, terus untuk mempermudah mahasiswa juga, jadi kontribusi terhadap kampus sama warganya juga gitu. Karena kampus itu kan ibaratkan sebuah negara kecil. Nah, kita tuh juga mau memudahkan para penduduknya juga, nah gitu. Nah, efektif dan efisien gitu. Apakah solusi fitur ini mengurangi dampak negatif dan sangat efisien? Nah, itu akan ada data pendukungnya di belakang ya. Oke, lanjutnya tujuan penelitian ini yaitu yang tadi udah disebutkan untuk memenuhi ujian tengah semester sebagai media penyelesaian tugas. Terus penyelesaian tugasnya juga ini kita perlu fitur yang bermanfaat juga. Nah, tujuan penelitian itu kita menghasilkan fitur yang bermanfaat kayak tadi yang tadi udah kita rencanain yaitu fitur wishlist yang sesuai dengan standar universitas. Nah, tujuannya juga untuk meningkatkan kepercayaan. Jadi kalau misalnya kita habis transfer atau bayar UKT yang jumlahnya tidak sedikit, nah itu juga bisa dipercayai gitu mahasiswa apa universitasnya sama para mahasiswa. Jadi mereka udah nggak perlu khawatir lah sama yang namanya takut uangnya hilang atau salah transfer. Oke, selanjutnya di ruang lingkup penelitian. Nah, penelitian ini tuh cuman di kalangan FST aja, FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, objeknya itu yaitu KRS yang digunakan oleh mahasiswa FST. Nah, jadi kita belajar juga dari AIS, kayak cara ngisinya itu gimana, terus kita kembangin dari situ fitur wishlistnya. Nah, fokus penelitiannya ini itu untuk mengembangkan fitur wishlist. Nah, untuk penggunaan sistem, mahasiswa FST sebagai pengguna utama sistem KRS. Jadi kita perlu feedback juga dari penggunanya. Nah, pendekatan penelitian metode yang digunakan adalah UCD untuk memastikan fitur yang dikembangkan relevan. Terus cakupan fiturnya ini juga penelitian mencakup pengembangan dan evaluasi fitur wishlist dan tidak termasuk perubahan secara sistem secara keseluruhan. Jadi sistemnya itu kita nggak ngubah secara keseluruhan dan alurnya juga sama, cuman kita hanya nambahin wishlistnya aja gitu. Oke, selanjutnya itu adalah penelitian yang relevan. Jadi penelitian sebelum ini juga ada di fitur wishlist yaitu yang dibuat oleh Ridwan Ahmad Ma'rif dan Fauzia pada tahun 2018 yaitu tentang implementasi finite state automata dan pengisian KRS. Nah, jadi kita ngeliat juga nih gimana perkembangan pengisian KRS yang dari jurnal yang sebelumnya. Habis itu tinggal kita bandingin sama wishlistnya ini. Nah, itu tuh kira-kira efisien atau enggak. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada teori. Nah, maaf sebentar. Nah, oke. Jadi yang pertama ada wishlist. Oke, wishlist itu keinginan yang ingin dicapai atau dimiliki oleh seseorang yang berfungsi buat mengorganisir dan memprioritaskan keinginan baik dalam hal belanja, perencanaan belanja, dan pencapaian eh, pribadi. Nah, jadi ini tuh kayak relevan ya sama KRS ya, karena KRS itu kan kartu rencana studi ya. Nah, wishlist ini tuh bisa buat jadi motivasi dan fokus individu seperti yang diungkapkan dalam Susmen dan RHA tahun 2013. Oke, nah itu untuk teorinya ya lumayan panjang. Selanjutnya ada USD. Nah, USD ini metode desain yang menitik beratkan pada kebutuhan atau pengalaman dari pengguna, terutama dalam pengembangan sistem informasi. Nah, jadi kita tuh ambil UCD juga. Kenapa? Nah, itu tuh karena lebih mudah juga buat diolahnya, lebih mudah buat dikembanginnya, dan lebih mudah buat kayak kita tuh tahu misalnya apa yang mau dikembangin, apa yang perlu dikembangin, dan apa yang mau ditambahin gitu loh. Apa yang perlu dihapus, apa yang sebenarnya nggak perlu. Nah, jadi sistem itu bisa kita adaptasiin sama pengguna, sesuai pengalaman penggunanya gitu. Nah, oke. Selanjutnya teori itu adalah metode waterfall. Nah, metode waterfall ini, dia itu kan waterfall itu kan kayak air terjun ya. Jadi dia ke bawah gitu ya. Nah, model waterfall ini terdiri dari beberapa langkah-langkah kayak yang pertama nih analisis, yang kedua nih baru desain, kan turun lagi implementasi pengujian dan langsung pemeliharaan. Pemeliharaan itu adalah salah satu konsep yang gimana tuh kita ambil USD-nya, UCD-nya itu supaya pemeliharaan itu lebih mudah gitu loh. Nah, selanjutnya ada PHP dikenalkan pada tahun 1944 1994 oleh Rasmus Lardov. Nah, PHP ini tuh kayak bahasa pemrograman server side yang digunakan secara luas buat pengembangan web. Nah, jadi kenapa kita pakai PHP juga? Karena itu juga lebih mudah sama eh, kita itu juga bisa interaksi dengan database kayak SQL gitu-gitu. Oke.
Selanjutnya ada framework Laravel yang tadi. Nah, Laravel itu salah satu framework PHP yang paling populer. Jadi banyak ya sih yang orang-orang itu pada pakai PHP gitu. PHP itu konsepnya sama aja sih kayak HTML. Nah, selanjutnya ada PostgreSQL yang merupakan basis data bersifat open source beserta kemampuannya yang bagus dibanding basis data lainnya. Oke, selanjutnya kita ke alur penelitian. Di alur penelitian nih ada fase persiapan. Nah, fase persiapan tuh yang tadi ya, kita tuh berkumpul untuk mengidekan apa yang harus kita lakukan untuk kontribusi pada suatu negara kecil. Negara kecil itu yang dimaksudkan universitas dan mahasiswa itu untuk penduduknya. Nah, kita tuh ingin apa sih yang efektif dan efisien dan bisa mempermudah eh, sebuah negara itu. Nah, selanjutnya ketika udah dapat nih apa fitur wishlist yang seharusnya tambahkan. Nah, selanjutnya kita ke fase pengembangan. Fase pengembangan itu setelah sudah melalui fase persiapan yang udah dibikin, nah kita ke fase pengembangan. Setelah fase pengembangan, kayak apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dikurangin, apa yang seharusnya ada dan seharusnya nggak ada. Selanjutnya kita masuk ke fase evaluasi. Gimana sih alur kerjanya itu? Apakah berjalan dengan baik? Apakah kayak sukses atau enggaknya? Atau mereka itu makin puas atau makin nggak puas atau biasa aja. Nah, itu kita lanjut ke fase pelaporan gitu. Oke. Selanjutnya di data observasi awal. Jadi data observasi awal itu ada wawancara langsung dengan pengguna AIS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi cukup banyak yang kelompok saya udah tanyain ke beberapa orang. Itu kayak gimana sih pengisian KRS dan beberapa orang itu menjawab ya mereka lumayan cukup kesulitan dari layanan AIS-nya ini gitu. Terus habis itu data pendukungnya juga dari studi pustaka dari berbagai referensi di akademik. Nah, terus kuesioner itu kita juga ngasih kuesioner atau yang berupa itu Google Form. Nah, nanti datanya akan ditunjukkan seberapa banyak mahasiswa itu yang mendukung fitur wishlist ini dan tujuan pengumpulan datanya itu untuk memahami kebutuhannya dan untuk mengevaluasi kayak tadi ya yang sebelumnya itu ada fase evaluasi. Nah, jadi tujuan pengumpulan data itu untuk fase evaluasi kayak misalnya apa sih yang kita tuh nggak kepikiran tapi seharusnya itu ada gitu. Nah, itu feedbacknya dari mereka juga. Nah, oke. Selanjutnya ini hasil surveinya. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan gitu ya untuk pengisian KRS? Dengan 87,1% menjawab iya. Oke, selanjutnya hasil survei ini apakah Anda mengalami masalah di atas, mengalami kesulitan atau kendala melanjutkan pengisian KRS yang diinginkan? 83,3% menjawab iya. Oke, selanjutnya ada seberapa sering sih Anda mengalami kendala teknis saat mengisi KRS dan 40% menjawab sering, 30% menjawab kadang-kadang dan 20% menjawab jarang. Tapi kita ambil yang paling banyaknya yaitu 40% yaitu sering ya. Oke, selanjutnya ada apakah menurut Anda penting untuk memilih mata kuliah yang diinginkan sebelum melakukan pembayaran tagihan kuliah yang tadi ya seperti belanja online itu ya. Nah, 40% menjawab sangat penting, 36,7% menjawab penting dan 16,7% itu menjawab cukup penting dan itu dominannya setuju ya dibanding tidak. Dan didukung dengan data-data yang lainnya juga itu semuanya rata-rata mereka pada setuju. Oke. Jadi kita bisa skip di bagian hasil survei aja dan banyak juga komentar-komentar yang beragam kayak info nih. Menurut saya fitur ini bisa ditambahkan seberapa banyak mahasiswa yang memilih mata kuliah dapat atau kedua mungkin jika dalam satu mata kuliah banyak peminatnya dapat tambah kuotanya oleh akademik atau prodi dengan lebih cepat. Nah, itu juga bisa jadi bahan evaluasi dari pelaporan ini. Nah, itu juga banyak tuh komentar-komentarnya. Oke, selanjutnya metode apa sih yang bakal digunain ya? Tadi ya udah dibahas UCD, cuman di sini kita bakal membahas lebih detail lagi. Oke, nah jadi UCD ini itu kayak banyak lah yang gunain UCD ini karena emang lebih relevan gitu sama tujuan pengguna sebagai fokus utama. Jadi dia itu dari yang gampang dikembangin, dia juga lebih mudah untuk diimplementasiin juga, dia juga memiliki banyak keuntungan. Nah, tujuan utamanya apa sih? Nah, itu untuk menentukan keakuratan model gitu ya. Nah, jadi digunain untuk evaluasi itu biar akurat nih, biar targetnya itu tercapai gitu. Nah, terus untuk pengujiannya juga nggak begitu sulit ya kalau misalnya pakai metode UCD ini. Nah, tapi kekurangannya itu sampelnya sangat sedikit karena UCD ini secara garis besar dia itu mengambil sampel yang sedikit dari suatu kelompok atau sampel yang banyak banget gitu loh atau orang-orang yang banyak itu kita ambil sampel sedikit aja. Nah, itu makanya kita pakai UCD dulu untuk sementara. Mungkin akan bisa
kembangin lagi menggunakan metode lainnya atau bakal digabung dengan metode lainnya. Nah, kelebihannya itu apa sih? Nah, kelebihannya itu desain itu bisa di lebih tepat gitu, desainnya lebih gampang lah untuk dari UCD ini. Terus habis itu meningkatkan kepuasan pengguna karena dia lebih nyaman juga karena emang transisinya dari UCD ini juga nggak cukup ribet sih, kayak alurnya juga lebih enak gitu untuk dipakainya. Nah, mengurangi resiko kesalahan desain. Nah, keterlibatan pengguna ini juga membantu kita buat identifikasi sama memperbaiki masalah lebih cepat, lebih ketahuannya lebih cepat gitu. Kayak misalnya ada pengguna nih, eh oh ini nih ada yang kurang nih, kayak misalnya, oh ini ada yang ngebug nih, oh ini nggak ada fitur ininya ya, kok fitur ininya nggak jalan ya. Nah, terus habis itu bisa ditunjukin dan bakal langsung kita perbaiki. Karena metode UCD ini lebih cepat gitu loh untuk kembanginnya. Nah, kekurangan itu apa aja ya? Kekurangannya itu waktu pengembangan yang lebih lama karena keterlibatan pengguna di setiap tahap membutuhkan waktu tambahan. Jadi kita tuh sebelum pengguna yang ngasih tahu, kita tuh sulit lah untuk mengidentifikasi apa sih yang kurang. Nah, tapi kekurangan ini bisa diatasi dengan uji coba gitu ya. Nah, dan itu ada ketergantungan pada masukan pengguna. Iya, betul sekali karena kita itu memfokuskan pada kepuasan dari pengguna, maka itu ketergantungan kita itu terlalu bergantung pada masukan pengguna juga dan juga proses yang kompleks karena melibatkan banyak pihak memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif. Baik, dan ini ada hipotesis atau dugaan sementara atau harapan untuk kedepannya ya. Nah, jadi hipotesis dari kami itu pengembangan fitur wishlist ini buat apa akan meningkatkan efisiensi pengisian KRS. Nah, mahasiswa itu dapat memastikan mata kuliah yang diinginkan lebih awal dan mengurangi waktu tunggu. Jadi nggak ada lah drama-drama ketertinggalan, drama-drama yang dapat sisaan, drama-drama yang jadwalnya bentrok. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya Maulana Rizky Hidayatullah dari kelompok 2 dan mungkin penjelasan ini semoga cukup jelas ya dari penambahan fitur wishlist ini. Jadi dari awal itu udah cukup banyak yang dijelasin karena fitur wishlist ini menggunakan UCD jadi mungkin lebih mudah buat dikembangkannya. Dan kalau misalnya mau dengan sampel yang lebih besar atau lebih kompleks, kita bisa pakai metode lain atau kita bisa gabungkan dengan metode yang lain. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya mau Rizky Ridhullah pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.